Oke, kembali lagi bersama saya di tutorial perpindahan panas. Sekarang materinya adalah tentang external flow. Nah, metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan convective heat transfer itu meliputi ini ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu, kita identifikasi bentuk geometrinya apa. Kalau dalam kasus ini nanti yang kita bahas adalah yang silinder. Kemudian kita evaluasi temperatur filmnya. Jadi temperatur filmnya kita evaluasi untuk mendapatkan properties yang akan kita gunakan. Baru kita menentukan Reynolds number untuk memperoleh dia laminar atau turbulen. Kemudian tentukan nih dia lokal, yang mau kita cari ini lokal atau average. Nah, baru kita tentukan korelasi untuk menghitung itu. Kita cari H untuk mendapatkan heat transfer. Oke. Nah, permasalahan yang akan kita coba kerjakan, jadi ini ya, ada sebuah, ini saya gambarin aja biar lebih mudah. Kurang lebih dia seperti ini. Jadi ada pipa dengan diameter luar itu 25 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian dia ini ada T infinity-nya, ada P infinity juga. Ini dia nilainya 25 derajat Celcius, ini 1 atm. Kemudian V-nya itu 15 meter per second. Nah, ini temperatur surface-nya dia di maintain pada 100 derajat Celcius. Bentar. Ini ada yang saya modifikasi soalnya. Bentar dulu. Jadi di sini bukan 100 derajat Celcius ya. Cek dulu. Jadi saya modifikasi supaya memudahkan, supaya nggak ada iterasi gitu ya. Jadi temperatur infinity-nya ini kebalik kayaknya saya nih. T infinity kan ini jadi saya rubah jadi 25. Temperatur infinity-nya 279. Ini saya rubah jadi 25. Oke. T filmnya.
Nah, ini udah saya revisi. Jadi temperatur surface-nya nanti adalah 229 Celcius dan temperatur infinity-nya dia 25 derajat Celcius. Oke. Nah, ini perhitungannya udah saya buat semua, cuman saya coba jelaskan yang versi yang hitung-hitungan yang manual di sini. Jadi temperatur surface-nya dia adalah 229 derajat Celcius. Nah, kita bisa langsung evaluasi di sini ya. Karena kita udah tahu bentuknya, sekarang kita evaluasi ini ya, T-filmnya. T-film adalah T infinity ditambah T surface per 2. T-filmnya adalah 25 ditambah 229 per 2 itu sama dengan, ini karena kita maunya dalam Kelvin, jadi kita langsung tambah 273 ya. Karena propertiesnya kan di sini kan dalam Kelvin nih. Kita langsung tambah 273 sehingga dia adalah 400. 25 ditambah 229 dibagi 2 ditambah 273 400. Oke. Ini di luar nih tambahnya nih, di luar. Jadi 400 Kelvin. Ini yang saya kotakin ini properties yang akan kita pakai. Nah, karena Prandtl number-nya di sini 0,69 itu lebih dari sama dengan lebih dari 2 ya. Maka persamaan yang akan kita gunakan itu persamaan yang ini. Sebenarnya ada persamaan yang lain nih. Kan tipenya kan ada banyak ya. Kita coba lihat di sini. Ini kan tipenya ada banyak sebenarnya nih. Bentar saya cek. Oh, ini nih, di sini. Kalau dia PR-nya lebih dari sama dengan 7, ini di sini nih, rentang dari 0,7 sampai 500 dia di sini pakai yang ini. Kemudian kalau dia kurang dari sama dengan 10 bisa pakai ini, cuman saya pakai yang ini yang ya ini. Ini salah. Ini lebih dari sama dengan 2 ya. PR-nya. Kita pakai yang ini. Oke. Jadi itu. Kita balik ke presentasi. Nah, jadi persamaan ini yang akan persamaan ini yang akan kita pakai ya. Jadi penting banget untuk tahu persamaan mana yang akan digunakan karena di sini tuh banyak sekali ada beberapa jenis karena penelitiannya mungkin banyak. Nah, dia pada rentang Prandtl number yang berapa dia menggunakan persamaan yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah kalau kita lihat tadi di sini kan setelah tahu temperatur film, kita adalah tentukan di laminar atau turbulen. Cuman karena di sini dia berlaku semua Reynolds number, jadi laminar atau turbulen itu tidak terlalu masalah. Cuman kita perlu menentukan berapa nilai Reynolds number karena kita akan memasukkan nanti Reynolds number ke sini nih. Persamaan ini kan ada Reynolds number. Nah, di sini coba kita hitung RED-nya ya. RED itu sama dengan kecepatan kali diameter per viscosity. Di sini kecepatannya kan 15 ya. Dikali 0,025 per viskositasnya itu adalah kan ini, nah ini nih, ini di sini.
26,41, tapi ini kan dikalikan 10 pangkat 6 nih. Maka di sini kita bagi dia dengan 10 pangkat 6. 26,41 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, itu hasilnya adalah bentar ya. Kurang lebih nilainya adalah segini. 14199. Tadi kurang lebih sekitar 1,4 kali 10 pangkat 4. Nah, ini penting nih. Ini penting banget. Karena kita nanti akan menggunakan itu untuk, karena sih ditanya drag ya. Drag. Karena kita nanti perlu menghitung berapa koefisien drag dari ininya. Dari permasalahan kita. Nah, nilai RED ini kan berada di berada di sini ya. Berada di rentang ini nih. 14.000 kita kan ini di antara 4.000 sampai 40.000. Jadi C-nya ini sama ini. Tapi ini nggak terlalu penting sih. Karena kita kita kan nggak pakai ini ya. Ini sebenarnya khusus untuk persamaan yang tadi mungkin lupa saya pindahin sih. Itu seharusnya untuk persamaan yang ini dia. Untuk persamaan yang ini. Yang ada C sama PR-nya. Oh, salah. Nah, ini dia. Ini tadi lupa saya pindahin. Tapi ntar filenya saya kasih sih. Oke, RED-nya itu Reynolds number-nya 1,4 sekian. Nah, kemudian setelah kita tahu Reynolds number, sekarang kita akan menghitung NU Nusselt number-nya ya. Average, Nusselt number average. Ini kan ini average ini. Nah, untuk mempercepat, jadi nanti kan ini persamaannya kan kalian tinggal input data aja sebenarnya kan ya. RED-nya, Prandtl number-nya kalian pakai yang nih, PR-nya itu kan 0,69. RE-nya ini. Jadi udah jelas banget, kalian tinggal input. Nah, nanti ini udah saya hitung. Nanti kalian tinggal ngecek aja nih di sini. Itu kan sederhana banget hitung-hitungannya. Kalian nanti tinggal ngecek di sini nih. Udah saya nanti apa sih namanya nih? Spreadsheet ini akan saya kasih asal saya lampirkan di Google Classroom. Jadi kalian bisa mengakses. Nah, jadi ini dia. Sesuai propertiesnya udah saya sesuaikan sama yang di sini. Jadi kalian nanti tinggal pakai. Oke. Kita punya Nusselt number-nya itu 64,48. Oke, mau untuk mempercepat perhitungan ya. Pokoknya kalian nanti tinggal input nilai-nilai ini ke sini, tinggal masukin aja hitung. Nah, cuman karena ini pangkatnya kan kalau dimasukin ke kalkulator terlalu ribet ya. Jadi saya pakai Excel untuk mempermudah. Nanti Excel-nya saya kasih. Nah, nilai ini yang kita peroleh dari perhitungan Excel itu, dia nilainya adalah 64,48. Ini NU-nya nih. Nusselt number average. Oke, 64,48. Nah, selanjutnya kita akan menghitung drag force yang terjadi pada pipa per unit length. Karena di sini kan nggak ada diketahui panjangnya ya. Cuman kita tahu diameternya. Nah, kita nanti hitung per unit length-nya. Nah, ini nih. Jadi, nah kalau kita mau nyari FD ini kan, kita perlukan koefisien drag nih. Ini kita, nah area F ini kan sebenarnya kan kalau diperpanjang kan pipa kita kan bentuknya silinder ya, kan gini. Nah, area yang bersentuhan dengan flow itu kan bentuknya dia kan gini nih. Area flange form.
Itu kan bentuknya adalah persegi panjang sebenarnya kan. Kita anggap L-nya itu sama dengan 1 karena biar per meter 1 ya. 1 meter aja. Ini diameternya kan kita tahu nih 0,025. Jadi luas areanya itu adalah L-nya sama dengan 0,025 kali 1. Ini per ini ntar kalinya. Biar perpanjang. Oke. Nah, kita tentukan di sini ini salah sih, harusnya di sini diaresin sih. Tadi kan 1,4 pangkat ini ya. Koma berapa tadi? 1,4. Anggaplah misalnya di sini 1,5 nih. Tengah-tengah ini kan 1,5 kan. Kurang lebih dia di sini. Sehingga kalau ditarik garis dia akan ini kurang turun sih. Nah, kira-kira dapatnya di sini nih. Kan garis yang ini didapatnya. Berarti CD-nya dia sama dengan 1 nih. Ini approximation aja sih. CD sama dengan 1. Sehingga di sini FD, F drag itu sama dengan AF setengah rho V kuadrat. Nah, FD ini kan ini kan sama dengan luas area itu kan sebenarnya AF itu kan diameter dikali panjangnya. Panjangnya itu kan per meter, kita dikali L setengah rho V kuadrat. Nah, F D per L itu sama dengan diameter dikali setengah rho V kuadrat. F D per L itu adalah 0,025 dikali 1/2 kan 0,5 nih. Nah, dikali rho-nya berapa ya? Tadi kita cek dulu rho-nya. Rho-nya adalah 0,8711. Dikali 0,8711. Dikali V kuadrat berarti 15 kuadrat. Itu sama dengan nah, jadi nilai ini dragnya itu sekitar 2,45 Newton per meter. Nah, itu kan gaya drag per satuan panjang ya. Jadi nilainya itu. Nah, nanti nilai ini juga akan saya masukkan di Excel supaya kalian lebih mudah. Kalian tinggal, jadi sebenarnya kalau di sini kalian tinggal menentukan CD-nya aja sih. CD-nya kalian dapatkan dari grafik yang smooth cylinder ya. Kita asumsikan smooth cylinder. Nah, baru nanti kalian masukin propertiesnya per satuan kedalaman, satuan panjang. Terus pertanyaan kedua tadi tentang apa nih? Rate of heat transfer. Berarti Q kecil ya. Per L. Per unit length. Rate ya. Heat transfer per. Nah, kita kan tadi udah dapat nih Nusselt number-nya average itu adalah 64,48. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan suatu bilangan H bar kali diameter per K kan. Ini bilangan ini. Nah, kita cari dulu nih nilai H-nya berapa. Jadi H bar itu adalah 64,48 dikali K per D. Kita coba cek dulu nih. Nilai K-nya itu di sini 33,8 per 10 pangkat minus dikali 10 pangkat minus 3. 3,38. Ini adalah
64,48 dikali 33,8 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 3 dibagi diameternya 0,25. 64,48 dikali 33,8 dikali 10 pangkat minus 3 0,025. Ini salah. Harusnya 0,05. Nah, nilai H-nya itu adalah 87,18. Ini kita bulutin. Ini satuannya, kalau H tuh biasanya satuannya apa ya? Ya, kita dari K aja kita simpulin. Kalau K itu kan dia watt per meter, kan watt per meter kali Kelvin dibagi meter, kan berarti ini watt per Kelvin. Nah, ini kan sebenarnya ini di sini kan kita kan lupa satuannya, kita cek aja. K itu kan watt per meter kali Kelvin dibagi ini kan D, berarti meter ya. Meter per meter berarti sama dengan watt per meter kuadrat kali Kelvin. Kalau ini naik, jadi ini watt per meter kuadrat Kelvin. Itu hanya. Nah, sekarang untuk menghitung Q, kan H kali A kali delta T kan sebenarnya. Jadi Q itu adalah H. Nah, ini delta T-nya kalau kita lihat dari persamaan tadi itu adalah TS minus T infinity. T surface minus T infinity. Oke, jadi proses ngitungnya kayak gitu. Jadi nanti cuman di sini ditanyain sih per rate ya. Nanti yang ditanyakan itu rates-nya. Di sini kan per meter ini. Q per L itu kan sama dengan H bar kali diameternya dikali T surface minus T infinity. Oke, nanti kalian tinggal masukin aja nih bilangan-bilangannya. Nanti saya kasih Excel-nya supaya jawabannya biar jawabannya lebih presisi ya.